ini saya berkenan hadir dan diangkat sekaligus sebagai guru fisika. Guru fisika kami asli adalah mulai belajar dari D3 sampai S1 adalah fisika. Enggak kemana-mana fisika, baru ke berikutnya itu baru agak berbeda mapelnya karena memang tupoksi pekerjaan berbeda. Tak lupa salam dan salam tentunya kami haturkan beliau junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah orang yang senantiasa setia ke jalan beliau. Terima kasih Pak Haji. Beliau ini adalah orang tua kami yang selama ini memandu kami di pengawas madrasah selama berapa tahun Bapak? Masih Kasubag, Bapak masih Kasubag. Jadi beliau memang dekat dan memang sepeninggal beliau dari Kementerian Agama selaku kepala kantor itu memang sedikit saya agak ringan Bapak, nggak ada yang manggil-manggil, nggak ada yang telepon malam-malam. Jadi kalau ada apa kok enggak, tapi tidak apa sih, saya waktu itu saya juga agak bangga karena ada kepercayaan pada beliau untuk menyelesaikan hal-hal yang saya memang mampu gitu ya. Nah tapi mungkin sekarang tidak ada kepercayaan, ya saya nggak apa-apa. Saya juga berarti ringan gitu. Pertama yang kami sampaikan kepada Ustaz-Ustazah, kemudian kepada beliau Kepala Madrasah Sanawiyah Asifah yang alhamdulillah beliau juga saintis kepala pembelajaran yang sekarang lagi ramai berbicarakan yaitu pembelajaran aktif. Ini hari ini sebagai pengganti saya bervalidasi. Jadi saya ini mengevaluasi diri saya sendiri. Kalau dalam bahasa kita yang muhasabah di situ, ternyata validasi yang saya laksanakan dalam tiap hari itu kok kurang mengenal gitu loh. Begitu saya datang curhat-curhat makan-makan bareng gitu, jadi kok enak gitu. Tapi enaknya kok belakangnya kok kurang valid dan qualified buat saya. Kemudian saya mengevaluasi bagaimana ini baru kami yang kami laksanakan. Mulai dari ujung timur kemarin sudah kami mulai ya dari Hidayatullah. Kami coba bahwa validasi itu kami ubah buat pertemuan yang kira-kira mengakomodir kepentingan ustazah. Itu maksudnya. Perangkat oke, setiap tetap dikerjakan dan tetap dilengkapi, tetapi di dalam perangkat itu ada hal-hal yang tentunya seiring dengan launching KMA terbaru, kurikulum merdeka yang diberlakukan, pasti ada hal-hal yang krusial yang tentunya belum pernah kami sampaikan secara langsung. Jadi nanti akan sedikit saya bedah sih ya, saya sampaikan aja deh bahasanya. Saya sampaikan apa yang terkait dengan pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan pada santri, ustaz dan ustazah. Nah, salah satunya yang saya ambil di sini adalah instrumen pada guru atau instrumen pada ustaz-ustazah yang sekarang ini mengampu mata pelajaran. Jadi bukan sistem tematik tetapi sistem mata pelajaran. Nah, kenapa sih saya harus upgrade ya? Kenapa harus berubah seperti ini? Yaitu tadi evaluasi kami setelah kami datang mencentang-centang selesai, ternyata mohon maaf perangkat itu ternyata juga tidak dipakai. Benar kan? Mungkin itu praduga saya, tapi semoga aja jujur. Nah, ya, semoga aja ini salah, tapi insya Allah 90,99 benar ya gitu. Jadi makanya sekarang benar juga, ini ternyata seiring pemikiran saya ini kenapa mau dibaca oleh asesor gitu loh. Berarti kami insya Allah, karena kami bukan asesor, saya ACC aja gitu kan. Kok kenapa kok kami terbaca? Yang terbaru ini adalah nanti yang akan dialami atau akan dilaksanakan oleh Asifah dengan instrumen terbaru. Dan poin dari instrumen-instrumen itu adalah semua adalah triangulasi, mencocokkan apa yang disampaikan kepala madrasah, apa yang disampaikan ustaz-ustazah, dan apa yang diterima santri dan komite. Jadi mohon maaf, hari ini sebenarnya kami satu jadwal schedule saya yaitu supervisi teman-teman yang mau menghadapi akreditasi. Yang kedua, saya ingin mengumpulkan 2 orang komite atau kalau di sini terdapat prosentase dari jumlah siswa yang ada di MA yang mau diakreditasi. Kita ambil 30% dari jumlah siswa. Kami ketemukan dan kami koordinasi. Nanti karena ada pertanyaan-pertanyaan krusial yang akan disampaikan. Karena pertanyaannya
Jadi terkait dengan akreditasi, saya ini nanti semuanya akan mengalami baik jenjang tinggi SMA. Pertanyaannya begini, anak-anak di ke depan diminta perwakilan, saya tidak tahu, tergantung karakter asesor. Apakah si asesor nanti memilih sendiri atau madrasah yang menyiapkan? Itu berlaku untuk semuanya, baik guru maupun komite. Tapi kita tetap secara random menyiapkan dan membekali apa-apa yang nanti akan ditemukan dengan asesor. Pertanyaannya sangat menjebak, Ustazah. Jadi bagaimana kondisi di madrasah? Tapi pertanyaannya nggak formal, Ibu. Dia tahu bahasa psikologis. Jadi bagaimana anak itu dalam persamaan perspektifnya sama tempat duduknya, misalnya. Jadi bukan mengatasnamakan asesor dan itu jadi kita berteman. Jadi anak pasti kalau satu frekuensi, satu circle, istilah sekarang akan jujur. Hati-hati di situ. Dan sekarang pondok pesantren adalah sebagai menjadi perhatian utama dari pemerintah hal-hal yang kira-kira tidak kita inginkan, seperti bullying, mohon maaf ya, dan skala-skala yang lain yang berkaitan dengan itu. Jadi itu sangat riskan. Maka saya ingin katakan, nyaman karena kamu belajar seperti ini, bicarakan mulai sekarang seperti itu. Kalaupun perkataannya beliau si anak-anak tidak nyaman, bagaimana situasi supaya anak-anak itu terbawa oleh apa yang materi disampaikan Ustaz dan Ustazah. Jadi di sini memang harus ada strategi psikologis untuk anak-anak atau pedagogi bagi teman-teman guru yang menyampaikan materi. Jadi nanti saya minta memang harus ada ke anak komite dulu dengan satu sama. Bisa juga pertanyaannya begini, adik kelas berapa? Saya kelas 11, Bu. Bapak Ibu guru kalau wajib bawa apa? Nah, gitu kan? Mohon maaf. Jadi mulai sekarang Ustazah silakan membawa buku, apapun yang dibawa harus membawa ada bawaannya. Jangan membawa handphone aja. Meskipun itu pun kan kita tahu semua bahwa di Asifah tidak diperkenankan membawa handphone anak-anaknya. Gitu ya. Jadi letakkan kita kalau ada izin ke anak-anak, mohon maaf ya, nanti kalau ada telepon itu bisa ya. Jadi seperti hari ini pun juga demikian, mohon maaf Ustazah, seandainya nanti ada teleponnya urgent, mohon izinkan saya mengangkat. Jadi seperti itu nanti ada, jadi tidak ada jeda antara saya ini siapa dan Ustaz siapa, kita sama. Dan di sini pun juga sama saya sampaikan. Saya juga mengalami seperti Ustazah yang alami juga. Saya dulu juga pernah membuat perangkat pembelajaran, kemudian divalidasi oleh teman-teman pengawas di dinas, supervisi juga teman-teman di dinas. Dan memang sebagian perangkat itu juga nggak saya gunakan ternyata. Kenapa kalau saya gunakan? Apa yang saya tulis tidak sama persis apa yang saya hadapi. Begitu saya hadapi, ada anak dua laporan terdepan nangis lain. Ya saya nggak mungkin mengajar terus. Saya selesaikan itu sampai titik akhir ketemu orang tuanya. Itu waktu. Begitu saya masuk ke kelas karena jam kosong dan jam kosong ya, jamnya fisika di akhir ekstra. 3 jam terakhir di akhir pembelajaran fisika jurusannya IPA. Bagaimana saya nggak keringatan supaya anak. Jadi hanya 1 jam saya mengajar, 2 jam tidak curhatan. Jadi memang benar perangkat saya tidak saya gunakan sama sekali. Kenapa? Kalau saya nggak saya tidur di luar sampai jam 2 lalu cobain bapak macam-macam bla bla bla. Jadi itulah yang kita dengar. Tapi alhamdulillah latar belakang santri kita kan ada di sini, ada terkontrol. Jadi memang harus action kita sudah mulai banyak informasi yang disampaikan ke santri. Oke, kita masuk ke perangkat ya. Perangkat ini saya jelaskan satu persatu. Apakah ada perbedaan dengan kurikulum yang kemarin, kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka? Sebenarnya tadi di awal saya juga masih agak ragu sih. Habis makan, kemudian kita ngomong. Harusnya tadi ada doa ya. Doanya apa habis makan? Kan ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi ada wah ini kayaknya dia nggak tidur ini. Sampai saya kok nggak jadi tidur betulan gitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Udah nampak ya, oke? Yang pertama ini sering sekali ini muncul seperti ini. Ini masih apa nih? Masih seperti yang kemarin, judulnya juga masih sama, tidak ada perbedaan.
Sebenarnya tugas pengawas itu Bapak Ibu, istilah validasi ini kurang. Kita ini tugas kami adalah memverifikasi dan memvalidasi serta PKG. Itu yang penting, tugasnya adalah mem-PKG ustadz-ustazah yang sudah mendapat tunjangan sertifikasi prioritas. Baru yang lain. Kemudian kepala sekolah berupa PKKM, penilaian kerja kepala madrasah. Ada dua itu. Nah, PKKM itu poinnya apa? Ini adalah 20% dari PKG sebenarnya. Jadi ada yang masuk kelas, ada yang administrasi, ada yang supervisi. Nah, supervisi memang ada tugas dari kepala madrasah, maka bisa dimasukkan di agenda kepala madrasah. Seandainya kepala madrasah memandatkan kepada pengawas, kita juga harus siap. Ya, jadi nanti kapan-kapan kita lakunya konsultasi, kapan-kapan kita supervisi. Yang pertama dalam buku ini Bapak. Ini kalau dulu saya bilang kalian pendidikan ya udah kalian. Kemudian ada ustaz-ustazah dari madrasah lain yang bukan di sini karena saya belum lihat menyampaikan, Bu, saya sudah lengkap. Ini ada kalian pendidikan dari provinsi, dari kota, semuanya dimasukkan, dari Kemendikbud dan semuanya. Ya, saya sudah gitu kan. Saya juga ya gitu. Nah sekarang saya karena belum tahu, saya bilang iya. Pengetahuan saya sedangkan itu Mas ya. Begitu saya ngikutin sampai malam-malam kegiatan Zoom antar pengawas nasional yang punya forum Bapak Ibu, apa yang kami nggak paham kita juga belajar. Ternyata di akreditasi yang terbaru itu harus ada milik satuan pendidikan. Caranya gimana? Ya kopnya diganti doang. Loh, diganti doang isinya pancet aja nggak boleh. Jadi di sini di kalian pendidikan ini selain kopnya itu diganti punya madrasah, kalau mau menempatkan kopnya itu kementerian juga oke. Di sebelah kiri kalau kita berhadapan dengan kertas ya, di sebelah kiri, kemudian di sebelahnya adalah kop madrasah. Kemudian setelah itu ada kopnya itu bertuliskan MA Asifah atau Yayasan Pondok Pesantren bla bla bla. Nah, kemudian di pondok ini kan banyak eventnya, Ustaz. Ya kan? Misalkan ada hari Kamisan misalkan. Nah, alhamdulillah saya bisa Kamisan di sini dengan puasa ya kan? Nah, ini ada event evaluasi kan di sini. Nah, itu ditulis jadi setiap Kamis itu ada jadwal evaluasi semua kegiatan stakeholder di Asifah. Tulis di situ. Kemudian ada event menjelang kita memberikan ucapan selamat datang ke peserta didik baru, membuat event seperti itu, masukkan agenda itu yang namanya kajian pendidikan, punya satuan pendidikan Pondok Pesantren Asifah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Oke ya, semuanya dimasukkan, semuanya yang terkait dengan itu. Kemudian yang nomor 2 masih sama, program tahunan dan prose masih sama. Tidak berbeda. Nggak ada dong Bu di kurikulum pendidikan, masih ada Bu, masih ada ya. Jadi ini saya tidak ada masalah ya untuk yang pro. Kemudian KI, saya garis miring CP karena di kelas 12 masih ada kurikulum 13. Boleh bertanya Bapak Ibu nanti, Bu kami belum bisa bikin modul, oke, tidak masalah. Nanti ada pertemuan selanjutnya untuk itu. Saya sekarang KMA kan punya inklusi. Pengawas sudah punya inklusi, maka saya tanya kapan ya validasinya? Enggak saya langsung ngejas hari ini jadwalnya, saya datang kapan ya siapnya sekarang itu. Jadi saya juga mengakomodir semua keperluan dan kepentingan kegiatan Bapak Ibu di pondok. Jadi kalau sekolah harus inklusi, pengawas juga harus inklusi. Tidak ada memaksa dan tidak ada yang salah. Jadi penanganannya ustaz-ustaz benar-benar semuanya. Yang salah apa? Yang tidak membuat dan tidak diusahakan. Oke, kita lanjutin ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai dengan 1 dan 2? Boleh bertanya. Program tahun masih sama, cuma nanti isinya berbeda dan kalau kurikulum pendidikan ya kan. Kemudian KI garis miring CP. Jadi CP itu kalau di kurikulum pendidikan, sedangkan di kurikulum 13 adalah KI kompetensi inti. Ini ada CP. Tapi CP itu kan disediakan pemerintah. Ini Bapak Ibu. Nah disediakan. Tapi isinya panjang pendek apa bahasanya tinggi enggak?
bahasanya tinggi saya baca. Apa yang Bapak Ibu tahu tentang CP? Saya nggak boleh ngomong sendiri karena aku belajar aktif kan. Nah, sampai pembelajaran sudah pernah membaca? Capaian pembelajaran itu deskripsi dari elemen yang sudah disusun. Halamannya di bawahnya dong. CP itu dari keseluruhan. Baru nanti di bawahnya ada elemen-elemen. Ya. Apa itu CP itu? Capaian pembelajaran. Sudah pernah membaca belum? Yang mau meditasi baca. Kamu membaca ya. Nanti aku udah sekilas saja deh. Boleh browsing hari ini juga boleh kok. CP yang kira-kira sudah kira-kira terkesan membaca sekilas saja. Kami nggak usah diapalin, nggak bisa diapalin di situ. Diskusinya banyak. Banyak diskusi. Sekarang saya tanya dulu, yang pernah melihat apa yang terbersih di CP itu Bapak Ibu? Sudah, apa yang kira-kira terkesan dari setelah membaca CP itu apa? Pokoknya ada CP, baca cuma satu aja. Mana nih Pak baca? Nah, terus isinya apa Pak CP-nya? Itu kan yang namanya materi pembelajaran. Nah, CP-nya semester. Nah, terus, oke, itu definisi. Iya. Isinya CP apa di situ? Browsing aja deh, browsing aja. CP bahasa Indonesia, misalkan CP-nya IPA, CP-nya gitu. Isinya saya, isinya. Gak apa-apa, saya tunggu, gak masalah. Jadi saya. Ya, oke. Isinya? Ya, apa lagi? Isinya judul-judul dari Coba sih, saya bawa ke sini, bawa ke sini. Nah, bawa ke sini, jadi browsing bawa sini. Coba, judul-judul, aku nggak pernah tahu judul ya. enggak materi sub-sub bab dari materi. Bisa dibaca saja? Nggak apa-apa dibaca aja. Di situ ada kan? Ada kan? Ada. Ayo, nggak masalah kita lama, nggak masalah penting itu. Ada kan data CP, capaian pembelajaran kan banyak berapa halaman ya. Tapi minta yang sembarang aja yang ditemukan CP apa? Nah gitu sudah. Fase sembarang aja mau MI, SMA boleh. Boleh, SMA boleh. Nah betul Ustaz, betul. Mampu mengkreasi, menentukan pola baru, merancang ide atau gagasan Ternyata baru. kepala madrasah ya. Mau bisa melalui kita sih harus hafal. Nah, coba begitu. Baca itu Ustaz. Baca ulang. Yang fase berapa ini? Sembarang, Fase masa. 9. Oke. Fase 9, Baca saya coba tanya. siswa mampu mengkreasi, menentukan pola baru, merancang ide atau gagasan baru terkait nilai-nilai dalam moderasi beragama serta kehidupan berbangsa dan bernegara dalam 3 problematika. Oke, terima kasih Ustaz. Subhanallah. Aku nggak punya nggak bisa bayar, nggak mampu aku. Karena sudah seminggu begadang apa Kasih aplaus dulu dong. Nah, Bang, sekarang saya tanya Ustazah, berat nggak itu? Mengkreasikan. Bayangin mengkreasi, bukan mendefinisikan lagi. Mengkreasikan, ya kan? Sudah. Sekarang jadi beban kita, tapi bukan jangan bilang beban ya. Amanah kita berat. Nah, tetapi ada utaminya. Itu dari pemerintah, dari Pak Nadiem seperti itu, mengkreasi, mempolakan, mendegenerasi, mengeksplorasi semuanya itu bahasa sisi tingkatannya tinggi. C4, C6, C5, nggak ada C7 ya? Nah, C7 itu berarti Ronaldo. Ya, ya berarti kita beriman juga. Jadi saya mau C7 sih, nah, nggak ada C7 ya. Ini tingkatnya kelihatan sekarang. Bisa teridentifikasi itu benar. Berarti kita kan nggak mampu, bisa, tapi tahapannya bertahap.
kami input kita dari semua lapisan TP tidak langsung menggeneralisasikan, maka kita harus melangkah tujuan pertama harus mendefinisikan. Jadi tujuan pertama pembelajaran nanti yang akan Ibu catat adalah mendefinisikan materi yang mau disampaikan. Baru kalau sudah sampai menggeneralisasi, jadi ada tahapan, tapi CP-nya juga tetap tercapai. Maksudnya karena kita nggak bisa sesuai dengan CP yang ditulis Pak itu langsung disampaikan, nggak bisa. Maka ditulis ada TP, ada alur tujuan pembelajaran. Nanti kita belajar di FGM aja kita. Itu ya. Oke. Jadi kaki itu garis miring CP ya, kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Sampai sini ada pertanyaan? Boleh bertanya? Ada yang mau bertanya silakan. Oke. Tidak ada? Oh, Bu Mega mau bertanya? Oh enggak? Oke. Kita lanjut berikutnya ke silabus atau ATP. Ya. Ini tetap saya garis miring Bapak sekalian ya. Ada silabus, ada ATP. Jadi silabus itu dulu di kurikulum 13 masih sekarang. Kemudian ATP adalah di kurikulum merdeka. Nanti Bapak Ibu mencoba ATP itu membuat sendiri, sama dengan TP juga membuat saya. Ya. Ini nanti harus jadi CP per yang diampu diberi, kemudian dilihat, kemudian per fasenya juga demikian. Fase apa yang sekarang saya anak-anak yang saya ampu itu ditulis di modul itu RPP. Jadi saja mohon maaf saya agak sedikit nyampaikan di sini. Jadi silabus itu era kurikulum 13 dan alur tujuan pembelajaran adalah kurikulum merdeka. Yang disiapkan pemerintah hanya CP. Jadi ATP dan TP membuat sendiri. Sekarang saya tanya, nanti aja nih pertanyaannya. Nanti aja. Ada pertanyaan dulu udah aja. Silabus atau ATP? Bu, ATP ini gimana modelnya? Misalkan model ATP itu banyak, silakan versinya bisa sendiri. Mau dibikin model bagaimana silakan. Mau narasi boleh, metrik boleh, kolom boleh, mau dibikin tanpa juga boleh. Yang jelas mengacu kepada CP. Pokoknya CP-nya itu harus dibawa. Ustaz-ustazah mapel masing-masing atau fase masing-masing. Oke, dulu ada pertanyaan? Tidak ada kayaknya. Semoga aja enggak. Jadi saya kerja juga. Ada pertanyaan dulu mungkin? Sampai silabus tadi kayaknya. Saudara Nani, Saudara Rizka, Saudara Hidayah, Saudara Muhammad, Saudara Ismi. Kalau belum bertanya itu memang ada dua opsi. Kalau nggak ada pertanyaan ada dua opsi. Pokoknya sama dengan saya lah. Kalau ada, ini Bu Nani nggak bertanya, ada dua opsi. Sudah paham? Sudah paham, di luar kepala, atau nggak masuk-masuk? Yang mau ditanyakan itu udah ngerti. Oke. Tapi kalau saya sudah mendekati orang, Bu saya pusing, nah ini saya senang saya. Berarti dia paham, mulai paham ini. Malah Subhanallah, Mbak jangan ya. Karena kan Mbak kami itu, Mbak pusing, Mbak. Bu, kalau itu saya bertanya. Oke, selamat. Terima kasih atas perhatiannya. Silabus sama ATP tadi Bu. Ya. Tadi kan kata Ibu itu terserah aja modelnya ya. Terserah saja modelnya mau kayak gimana pun bentuknya. Jadi kalau mau dibagi monggo silakan, mau pakai narasi juga monggo silakan. Berarti bahasa kita ini alat kita. Ya. Betul. Nah, jadi kalau alat kita itu berarti contoh saya pakai bahasa Arab saya. Kan itu bahasa Arab. Ya. Yeah. Itu ada kalimatnya di sana kalau kita hafalan. Dan juga di sana ada namanya kawaidnya. Nah itu saya beberapa bagian di sana. Ini makalah, ini nanti ada penjelasannya. Nanti di situ ada apa namanya kawaidnya, naku soalnya. Jadi buat itu. Berarti kan model kalau bahasa kita itu model belajar di dalam yang
berupa secara gambaran umum atau terperinci. Nah, kalau terperinci kan berarti kan pembelajaran yang CP tadi. Nah, tapi kalau yang gambaran umum adalah yang diajarkan di nanti kawaidnya, anggaplah saya katakan makalahnya tentang masalah tasawuf. Nanti pembelajarannya adalah pada saatnya mereka berbicara tentang masalah tasawuf. Kemudian di sana kawaidnya tentang ilmu malik dan ulama misalnya. Kemudian di sana juga ada lagi soal tamunya tentang masalah naat makum misalnya. Ya, terima kasih. Mungkin saya tidak bisa ya secara spesifik untuk bahasa Arab, tetapi untuk bahasa Arab untuk khusus PAI itu memang tetap ada CP-nya kan? Ada. Nah, sekarang tapi CP-nya tidak ada revisi Ustaz. Kalau bahasa Arab PAI masih KMA-nya masih lama, jadi masih pakai yang itu. Yang jelas, apapun yang disampaikan Ustazah terkait dengan PAI, entah itu fikih, Quran hadis, bahasa Arab atau SKI, CP-nya tetap dipegang itu. Dan setelah CP itu dibawa ke bawah dilihat itu ada elemen. Jadi nanti akan saya sampaikan selanjutnya, saya kasih contoh ATP. Salah satu ini lebih ke ATP, tapi nggak harus seperti itu ya. Tapi yang jelas isinya, komponennya itu loh maksudnya. Jadi komponen ATP itu minimal apa sih? Komponen modul itu minimal ada apa ya sih? Nah, gitu. Nah, gitu. Jadi saya isinya ternyata harus ada elemen, harus ada TP-nya gitu. Oke. Tapi tetap diambil dari itu. Oke. Terima kasih Ustaz. Ada lagi pertanyaan untuk ini? Memang saya harus mengasih model pembelajaran Ustaz induktif atau deduktif ya. Jadi yang kasih contoh dulu itu khususnya disampaikan dulu. Kesimpulannya disampaikan dulu itu Pak. Induktif ya, induktif itu. Jadi memang kalau anak-anak memang deduktif ya, jadi diambil dulu baru kita simpulkan. Kalau teman-teman yang sudah senior ini memang harus kasih contoh dulu, baru kita bahas. Ada permasalahan ditelaah masing-masing kan, kemudian ya begitu. Nanti kita sampaikan contoh modul, contoh ATP, contoh topik. Kita telaah ke flashbacknya, ke mapelnya atau yang dihapus masing-masing. Kayaknya kalau gitu sepakat gak ya? Jadi saya kasih modul, saya kasih ATP, saya kasih TP. Ya nggak sekarang sih, kita alur tujuan begini, ATP begini kayaknya bisa ya. Siap. Jadi kami harus, tadi kan bilangnya harus inklusi, jadi kayak begini semangat enggak gitu loh. Jadi saya harus kasih contoh modul, ya nggak semua terus saja semua apalagi semua, jadi semuanya. Jadi satu mungkin PAI satu, mapelmu satu gitu, kemudian kasih TP juga ATP. Oh, ternyata ATP itu isinya ini ya. TP itu seperti ini. Oke ya. Sepakat. Merdeka. Berarti yang ada yang 5 yang ada PAI jadi berarti belum masuk komen. Belum masuk? Komen. Sudah masuk Umar, cuma KMA yang lama. Iya, CP-nya masih lah, CP-nya masih yang lama. Begini Ustaz, saya garis bawahi, nggak masuk. Semua mapel adalah kurikulum itu kan sebenarnya strategi ya. Nah, strateginya pakai seperti ini loh, pakai kurikulum ini. Nah, CP yang terbaru, Kemendikbud memang tidak pernah mengeluarkan CP untuk 5 mapel. Itu fungsi dan daerah kekuasaannya Kementerian Agama. CP yang muncul ini kemarin kaitannya dengan materi esensial, ya. Jadi yang penting-penting doang gitu loh maksudnya. Nah, kalau materi PA itu semuanya penting. Masa mau dikurangi rubah yang wajib jadi rubah? Boleh kan? Semuanya penting. Jadi di KMA PA itu tidak ada yang diesensialkan. Semuanya penting, semuanya esensial, maksudnya gitu. Jadi yang esensial itu hanya berlaku untuk mapel umum. Sekarang pertanyaan saya ke Ustazah yang mengaku mapel umum lagi, karena PAI tidak ada yang semuanya penting dan semuanya esensial. Sekarang saya tanya, apa bedanya materi kurikulum Merdeka dengan kurikulum 13? Yang gampang aja, yang gampang yang pernah diamati apa Ustazah? Lebih singkat. Sembarang? Iya, maksudnya materi kuliahnya lebih singkat. Oh, lebih singkat. Oke, ada yang lain? Terima kasih.
boleh ngomong esensial. Boleh, memang esensial tapi boleh lagi diatur lagi itu maksudnya kami. Oke. Lebih singkat. Ini berarti sudah menelaah. Luar biasa semua ya, semua ya. Terima kasih saudara. Ternyata up, ternyata juga get up. Nah di sini berarti singkat. Nah lebih sedikit. Jadi waktu itu lebih banyak untuk kita berteman dengan santri. Nah itu kreasikan. Nah itulah yang dimaksud. Kreasikan belajar. Saya ini takut loh kalau ngomong begini. Kalau tidak tidur. Iya, nah itu. Makanya belajar aktif tadi ya, gitu Pak. Jadi Harus aktif. supaya tidak tidur, memang anak-anak jam berapa sih Pak tidurnya kalau malam? Cepet-cepetnya jam 10. Baca ya. Tapi memang anak saya itu memang frekuensi tidur itu banyak kan masa pertumbuhan. Semakin banyak tidur, ini pasti tambah. Iya. Kenapa orang bahagia? Iya, orang nggak bisa tidur masuk rumah sakit juga. Nah itulah, itu memang bagus juga masa-masa. Jadi makanya tadi kemarin itu saya masuk ke kelas buatlah akses teachernya, akses usahanya itu bisa keliling. Jadi aksesnya ada gitu ya. Jadi jangan terkungkung gitu. Jadi aksesnya anak-anak itu didekatin gitu loh. Jadi lebih nyaman. Oke ya, udah berarti sudah singkat gitu. Oke, sudah itu. Itu adalah pertama kali yang teman-teman itu sadari dan kami baca. Ternyata lebih pendek dan lebih singkat. Meskipun capaiannya berat. Nah, capaiannya mengeksplorasi, mengekspresikan, menganalogikan gitu kan. Tetapi di sini materinya itu singkat dan padat. Oke, berarti pengembangan diri. FPP itu modul aja memuat di Indonesia. Nanti kita kasih contoh. Nah, kemudian kode etik saya nggak usah bikin buku. Saya juga kadang-kadang juga lewat dari kode etik ini juga pikiran dulu tata tertib seperti biasa, pembiasaan budaya. Inilah nanti yang masuk ke profil akreditasi. Seperti salah satunya adalah penyambutan siswa baru, pentas seni yang berkaitan dengan budaya yang lain. Kemudian ada satu lagi kalau SK pembagian tugas oke. Jurnal agenda silahkan semuanya, terutama yang mendapatkan tunjangan. Memang ada kompensasi Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mendapatkan fasilitas pasti ada kompensasi jelas itu. Kemudian daftar hadir pun juga sudah silahkan kreasikan sendiri. Nah ini yang kami garis bawahi ini adalah KKTP. Yang saya taruh di atas tapi saya taruh di bawah. Ya jadi biar agak penting ini enggak baru penting lagi. Ini ada KKTP. Apa yang tahu Ustaz saya tentang KKTP? KKM oke. Selain itu apa lagi? KBM. Terus apa lagi? KKM. Kalau di kurikulum 13 ada KKM, KBM. Kalau di kurikulum Merdeka ada orang kodoa ibu apa ini? Jawaban itu benar. Tetapi kita sekarang kembali didetailkan, diulas lagi satu lagi. Kalau kemarin saya sampaikan Ustaz ya, kalau di penulisan karya ilmiah itu ada dua model, kualitatif dan kuantitatif. Itu bedanya. Kalau di KKM itu ada angka kuantitatif. Kalau di KKTP kualitatif. Tapi ini saya ngomong secara ideal dari Kemendikbud. Sebenarnya di sini banyak pertanyaan. Loh, kan robotika AFDF, AFD tidak ada. Nah, kalau bahasanya lain kan gitu. Nah, itulah. Wes membongkar jawaban saya gitu. Jadi saya ngomong secara ideal dulu bahwa KKTP itu nilainya angka, tetapi kalau di kembali saya. Kalau KKM itu angka, kalau KKTP bersifat statistik toleransi. Nah itu yang pertama ya. Aplikasi kami adalah FDM. Seperti itu narasinya template. Nah ya kan. Nah padahal kalau template berarti kan kecerdasan beliau saya nggak ngerti jelas bahasa Arab. Sama dong. Nah inilah merdekanya itu ini nggak merdeka berarti menguntungkan saya gitu. Jadi inilah yang
kebijakan sana, Bapak Ibu atau saja kebijakan atas benar-benar yang dimikirkan kita nikmatin aja yang ada. Jadi satu kendalanya adalah kita punya RDM masih template dan angka. Dan kemudian satu lagi yang kemarin itu kita baca ke teman-teman forum pengawas semuanya, nggak di sini aja, secara nasional kita meeting itu ada satu mereka tuh bacanya gimana sih ke Menteri Agama atau Kemendikbud itu, bahwa memang orang tua kita tidak semua dalam generasi yang seperti generasi kita. Maaf ya, maksud saya kan generasi banyak, ada generasi boomer, ada generasi strawberry, ada generasi macam-macam kan. Nah, ada Gen Z, generasi pakai belakang. Nah itulah, kalau nanti dikasih narasi nggak ada angka, ini rapotnya betulan kan? Nah, begitu disampaikan ke orang tua, rapot ini beneran nggak sih, kok nggak ada angkanya ini? Ya betul. Itu perlu, makanya mungkin tahap Gen Z berikutnya diterima, atau untuk orang tua kita belum. Nah, makanya ada antisipasi bahwa KKTP nanti kita harus ada 3 versi, bisa interval, bisa rubrik, satu lagi apa? Nanti kita bicara begini sebelum. Satu pertemuan KKTP, satu pertemuan modul, satu UTP dan KTP. Kita ngobrol-ngobrol belajar biar enak. Gak usah seperti ini kaku saya kalau enggak. Sampingnya ada usah besar semua jadi kaku. Ya santai itu ngobrol gini aja. Ini ngobrol dulu lagi. Oke. Jadi KKTP itu ya. Jadi garis besarnya adalah untuk kurikulum merdeka itu bersifat narasi atau deskripsi, sedang KKM itu. Jadi untuk mengantisipasi, tapi ada 3, jadi jangan khawatir, ada 3 opsi. Bisa rubrik, bisa interval, satu lagi apa lupa saya? Ada 3. Versi lupa nggak apa, nggak masalah, nggak bisa itu. Nggak lupa, itu tidak masalah. Nanti saya sampaikan. Pokoknya ada rubrik, ada interval, satu lagi deskripsi nggak apa ya. Oke. Itu KKTP ya. Untuk buku modul ini silakan Ustaz-Ustazah mencari sebanyak-banyaknya karena kita sebagai sumber fasilitator kelas. Jadi anak itu biarkan dan kita menerima pertanyaan. Jadi kita harus siap apa yang ditanyakan anak kita atau santri kita. Jadi modul silakan mencari dengan buku-buku penunjang yang banyak sekali. Biasanya difasilitasi madrasah. Mungkin ini ada sampai sini ada pertanyaan. Nanti KKTP sudah saya bedakan. Ada pertanyaan? Enggak. Kalau tema modul project selalu ada. Jadi ini nanti juga ada di kurikulum satuan pendidikan. Tema di semester 1 apa, semester 2 apa, di jenjang tersebut. Berikutnya keterangan di jenjang selanjutnya. Ada tema dan pelaksanaannya pun silakan. Mau dengan proses yang seperti apa? Kemarin banyak diskusi waktu pertemuan K2 MTS, projectnya ternyata banyak ya sedikit miss, tapi nggak apa-apa sih, tetap dilaksanakan aja. Pokoknya kita tuh selamat aja, cuma suruh selamat kalau tidak ada. Ada pertanyaan? Boleh bertanya? Ada yang bertanya? Bu Hidayah? Senyum-senyum. LKPD mungkin bertanya? LKPD? Sudah paham kan LKPD? Insya Allah. Paham. Yang nomor 20 sudah semua, sudah hijau semua. Evaluasi pembelajaran. Silakan. Boleh bertanya dari dia. Pertanyaan boleh? Bukakan kalau ada ngomong bukakan. Saya ketika kamu di saya mendengar susah diungkapkan dengan kata-kata. Kalau dengan kata silakan Ustazah. Pertanyaan mulia, kan selama ini dengar kalau bikin modul harus ada LKPD. Memang harus tercantum di modulnya atau boleh tersendiri terpisah. LKPD ini kan banyak ya, maksudnya kita buatnya kan per tema atau per bab, per topiknya. Apakah harus tercantum
boleh terpisah. Ya mungkin itu Ibu. Oke. Nah, terima kasih Ustazah. Luar biasa. Saya tetap bicara dia dulu ya, bicara dia. Jadi setiap kali pertemuan yang dibahas misalkan satu tema atau dua tujuan misalnya ya, 2 TP lah sekarang istilahnya gitu ya, 2 TP bukan KD sekarang, 2 TP atau 1 TP. Setiap kali pertemuan seyogyanya idealnya harus punya akreditasi ya. Nah jadi nanti Ustaz, kalau nanti di akreditasi ini masih sempat direvisi, setiap ada RPP lengkapilah dengan LKPD. Kan nggak semua mampir terupload RPP, nggak semua ada di sini kan? Enggak, ada sebagian itu aja kan? Nah itu lengkapilah dengan LKPD. Tetapi LKPD itu minimal anak sudah mengenal. Jadi begitu dites anak nggak tahu, nggak pernah sih ngerjain itu gitu aja. Jadi pernah, jadi ada LKPD. Nanti juga ada punya aku modul yang lengkap dengan LKPD. Itu memang diambil di PMM, tapi tidak usah, nggak usah kecil hati, kita bakal akses itu nggak masalah, tidak masalah. Semuanya ada semuanya. Jadi seyogyanya setiap keilmuan ada LKPD. Bu, kita itu nggak bikin kan lama, bisa kita mengakomodir LKS sebenarnya. Yang penting sesuai dengan TP-nya. Perdain fungsi aja lah, nggak usah terlaluan. Jadi Bu, kalau misalnya nih untuk LKPD-nya kita ambil dari buku yang mereka pegang, apakah itu nanti tertuang di modul berdasarkan halaman modul? Apakah kita tahu? Boleh. Jadi LKPD itu bisa, oh maaf ya, ini nggak bisa pakai nggak pakai handphone ya. Iya, LKPD itu bisa dikasihkan Google Form di HP-nya anak-anak. Hari ini kita buat kelompok ya, jadi LKPD yang dikerjakan saya kirim ke grup WA. Nah itu ada model pembayaran seperti yang saya lihat itu legal aja sih, resmi aja. Kalau di sini kan fasilitasnya hanya untuk siswa. Siswa. Jadi nanti di modul itu kita tulis lengkap beserta halaman atau kita tulis kembali soal yang ada di buku untuk dilampirkan di modul atau cukup halamannya saja. Sampai sudah yakin sudah punya semua. Insya Allah. Nah, kalau sudah punya, ditulis saja kontennya apa. Atau kalau ada web, tulis web. Kalau ada grade, kalau ada draft, kalau ada halaman-halamannya. Oh, jadi nggak terjadi ditulis di modul. Jadi anak itu juga terview itu lain. Oh ini aku cari ini gitu loh. Ada baca. Benar itu ditulis halamannya. Jadi untuk TP ini para santri mengerjakan LKPD halaman sekian. Benar sekali. Saya jadi pengen tahu ngajar ustazah. Sekarang iya. Tasya bisa. Ahad boleh. Ngajar di sana Wia. Saya ngajar sama Wia Inggris, bahasa Inggris. Memang ada? Enggak. Saya ngajar Bisa. Yang nanti di EMA kapan ya? Enggak. Untuk visitasi kan belum. Ini kan visitasi kapan? belum visitasi. Rentannya antara 4 sampai 15 September. Jadi masih ada persiapan lah. Boleh ada pertanyaan lagi? Silakan Ustaz. Kompleknya situ, kompleknya sana. Nanti ada tanya. Dikasih halaman
Sekarang tuh bahaya kan? Ini mau dipotong masalah juga. Tetap yang ini baik ini Bu, ini yang pertama Ibu mau ideal apa yang maksudnya karena ini menurut saya ketika zaman kita yang lama itu namanya FPP dan lainnya ini adalah satu bulan. Artinya sebelum belajar kita sudah membuat FPP dengan ini. Memang itu kan rencana. Ya, rencana kan. Maka nah, ketika dilaksanakan. kalau yang tidak ideal tapi terpakai. Hari ini mau ngajar, malamnya atau paginya kita membuat datang ke direktur atau ke fasilitasi. Direktur itu terpakai. Kenapa? Karena kita akan membuat rencana pembelajaran yang memang hari ini dilakukan. Nah, itu. Tetapi tidak bisa divalidasi langsung di awal tahun, tapi di akhir tahun biasanya kita pakai. Nah, itu ya. Termasuk mungkin yang sampai tadi ya evaluasi hari apa namanya tadi. Ya, itu. Evaluasi itu kan pembelajaran itu setelah belajar gak ketahuan salahnya benar-benar dari dia bagus. Nah itu. Cuma kita di rumah aja setiap tahun kayak ini kita membuat definisi terus. Dulu KKM, sekarang KKD. Dulu apa ini? Jadi kita bingung. Bahkan yang Ibu sampaikan tadi kami meragukan dulu apa maksudnya ini? Ya. Jadi akhirnya kita nanya, sampai Ustaz Faisal nanya KKD itu apa? Saya itu. Jadi yang Ibu ngobrol tadi kadang-kadang mencari dulu maksudnya apa itu. Nah itu istilah-istilah ini kebanyakan Bu banyak kan. Bisa kan disederhanakan Ibu bahasa kita. Biarlah kalimatnya itu mungkin yang sudah kita kenal tinggal atau atau tadi. Ya ini artinya walaupun Ibu memakai sekali ataunya bisa jadikan kita lagi. Yang sampai kita ketahui namanya atau apa maksudnya atau apa. Tetapi ketika Ibu kembali lagi, jadi itu kan itu ya. Baik, karena itu banyak hal ini Bu. Setiap definisi yang berubah dan berubah, itu saja berubah semuanya. Ada sama saja perasaan kita yang bisa saja masih. Ya ini kemarin itu masih ada aja data validasi. Saya kasih itu pelan-pelan selesai. Saya pikir gitu. Karena kalau saya kan nggak ada kurikulumnya gitu loh. Kalau saya nggak ada kurikulum, saya hanya sebagai pelaksana kurikulum gitu kan. Ternyata setelah saya evaluasi apa sih yang itu dipakai nggak yang dipakai semalam dibikin itu kan dipakai. Nah, maksudnya perangkat dari pondok gitu kan ada kewajiban yang menyampaikan keinginan disampaikan itu yang dipakai. Nah, permasalahannya seperti ini. Akuntabilitas perangkat yang dibuat tadi apakah sudah memenuhi persyaratan pembelajaran? Sebenarnya intinya pembelajaran itu adalah satu, berpusat pada peserta didik, esensial dan punya asesmen. Bukan ada yang lain bla cuma itu aja. Apakah sudah berpusat pada peserta didik atau belum? Itu intinya seperti itu kalau di guru pendidikan. Jadi kalau memang menggunakan, kalau itemnya ini belum ada masanya, oke itu bisa dicoba mendadak bisa. Oh ini ikut masa ini bisa. Tetapi di dalam proses itu apakah sudah berpusat pada peserta didik atau belum, itu intinya sih. Jadi kita itu sebenarnya kurikulumnya kita juga seperti ini. Ya kita jangan menutup mata, minimal informasi yang kita dapat bahwa kurikulum ini ternyata maunya seperti ini. Kita mengajak anak supaya biasa untuk menyampaikan pendapat. Memang kalau di pondok itu udah biasa. Berarti harusnya melakukan lebih lagi, bukan itu ya. Berarti pembelajarannya kalau bicara anak-anak itu sampai kita sudah luar biasa, sudah berani ada keberanian. Sudah kita nggak salah bentuk. Dan berarti kita harusnya lebih. Jadi target kita lebih tidak sekedar itu, mungkin itu di sekolah umum. Contoh kita ambil contoh aja pendidikan tahfiz. Sekarang sekolah mana yang tidak punya ekstra kurikuler tahfiz? Sekolah itu maksudnya SD, SMP, SMA. Semuanya punya dari sebagai unggulan. Dan saya dengar kemarin terakhir tapi sudah pondok ya. Salah satu putri atau putranya dari ustazah di FTS, Hidayatullah Putri, itu diterima di Fakultas Kedokteran Unhas karena
habis 30 juz. Salah satu syaratnya ini. Jadi ada dia sudah seberapa poin untuk itu 5 itu. Nah, sekarang begini. Ya semoga kita seperti itu ya. Nah, yang kami sampaikan begini. Sekarang sekolah itu semua sudah punya brand tahfiz. Itu jelas mengambil praktek baik dari Kementerian Agama. Nah berarti kita ini gimana yang punya brand ini kan gitu kan? Berarti kita harus menang benar apa yang disampaikan kepala kita kemarin. Berarti kita baca tulisnya harus di atas dia. Kemudian esensi pemahaman ayatnya kita harus lebih kan gitu. Jadi isinya yang harus kita naikkan grade-nya gitu. Karena SMA 1 itu juga ada ya, meskipun dari 1, 2 dan itu basicnya dari STS mungkin dari Aspa kalau dari situ sudah ada. Jadi itulah. Maka kita sebenarnya kalau kita tujuan untuk aktifkan anak supaya bisa percaya diri dan kita sudah punya santri, semua sudah punya. Jadi harusnya kita naikkan lagi kemana? Terserah sesuai dengan CP tadi. Mau apa yang mau kita buat keunggulan madrasah besar maksudnya gitu. Dengan kesepakatan nanti pengembang mau dibikin apa. Jadi memang sama, masih sama ini seperti ini ya. Jadi kita agak yang penting perangkat yang dibuat ustaz-ustazah yang dipersiapkan dan di persetujuan pimpinan pondok itu nanti apakah sudah menyangkut pembelajaran aktif tadi, pembelajaran aktif kreatif, kemudian berpusat pada peserta didik, kemudian ada asesmen dan sesuai CP. Nah itu masalahnya sih. Kalau memang sudah, ya jalan. Karena itu adalah sebuah keunggulan atau brand dari pondok tersebut. Dan saya juga belum lihat yang dibuat teman-teman yang di semalam. Maaf ya, saya dengar harus ada. Isinya apa materi? Dulu yang masih periksa lagi. Materinya itu ya kan ya istilahnya saya nggak pernah bicara konten gitu ya, ngomongnya konten gitu akan begini itu materi pelajaran materi konten kan ya maksudnya itu materi gitu kan. Karena saya juga kok terlalu banyak sih kita apa yang penting yang jelas kalau apapun kurikulumnya yang jelas berpusat pada peserta didik itu benar. Jadi melibatkan pembelajaran kepada siswa itu benar sekali. Jadi mengajak anak untuk belajar merasa diajar dalam salah satu posisi itu yang benar. Ya, baik. Bu Nani, Ya, silakan. Bunda ya. Ada banget ya. Ini tuh izin bertanya. Ya. Berkaitan dengan asesmen gitu ya. Untuk melakukan asesmen dengan menggunakan cara yang beragam, yang seperti kita kemarin juga teleponan itu. Nah, itu kan kita melaksanakannya di awal penerimaan SD Yang PPDB ya. untuk pembinaan itu sebenarnya sudah ada. Tetapi Oke, ini kaitan akreditasi nih. Oke, lanjut. Benar senang nggak? terus untuk cara asesmen yang beragam itu kan kita yang diagnostiknya yang membagi siswa kepada kelompok-kelompok belajar tertentu, misalnya dia estetik, itu visual. Belum kan Bu?